Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dudin Cahyo di channel YouTube Ngaji Bareng. Ya, saya minta maaf ya, sambil jualan daripada bengong, mendingan kita sama-sama ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat serta salam kepada kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nanti menantikan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Salam tak tentu dari saya kita aturkan kepada guru-guru saya, guru Mas Donali Adiwan, pada Kiai Ahmad Musyaddiq Lubek, pada Habib Ahmad Habib Alaidrus, Habib Muhammad Abdul Adnan bin Abdurrahman Al-Habsi. Salam takdim dari saya. Saya bukan seorang santri dari pondok-pondok, saya bukan seorang ahli agama, tapi saya di sini ingin sama-sama belajar ataupun ngaji bareng. Saya akan membacakan kisah-kisah para sahabat Nabi. Nah, untuk kesempatan kali ini, sebelum kita mengawali, kita sama-sama membaca Asmaul Husna dulu ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudillu sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul adim al-ghafurul syakur al-aliyul al-kabirul al-hafidul muqidul hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus sahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mubadi'ul mu'idul muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil baru tawabul muntaqim al-afurur ra'ufur malikul mulki dul jalali wal ikram al-muqsitu jami'ul ghani'ul mughnil mani'ud darun nafi'un nur al-hadi al-badi'ul baqi al-warisur rasidu saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Baik, itu mungkin bacaan Asmaul Husna. Mari sekarang kita mulai membaca kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusan. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun
karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian jangan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan merangsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenali melalui ujung-ujung jarinya. Itulah sekian kisahnya syahidnya Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Faedahnya, orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmat surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasannya sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Saya juga mendengar langsung dari seorang terpercaya, khotim yang ikhlas, Maulana Syekh Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih, bahwa Syekh Abdul Rahim Raipuri rahmatullah alaih berkata, kenikmatan surga sedang saya rasakan. Kisah dia telah saya tulis dalam kisah Fadilah Ramadan. Nah, itulah persik kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ini ada di kitab Fadilah. Kita hanya membacakan saja. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kawan-kawan yang telah mendengarkan. Maaf jika terdapat banyak kesalahan kata saya mohon maaf, karena itulah salah satu kekurangan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah melihat, sudah mendengarkan. Sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama membaca sholawat dulu sama-sama.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada nanti ketemu di kesempatan lain lagi, saya akan menceritakan kisah-kisah sahabat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.